Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Babul badali. Idza ubdila ismun min ismin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabihi. Babul badal. Bab tema tentang badal. Badal kalau kita terjemahkan adalah kata pengganti. Dan dia termasuk dalam babut tawabi'. Isim-isim yang mengikut kepada isim sebelumnya. Dan bisa juga dinamakan dia adalah ekor kata. Kalau kita kaitkan dalam struktur bahasa Indonesia, dia bisa disebut dengan kata keterangan. Baik, apa itu badal menurut ulama nahwu? Idza ubdila ismun min ismin aw fi'lun min fi'lin. Apabila sebuah isim digantikan dengan isim yang lain, aw fi'lun min fi'lin, atau sebuah fi'il kata kerja digantikan dengan kata kerja yang lain, maka tabi'ahu jawab daripada idza fi jami'i i'rabihi. Maka dia siapa? Tabi'a di situ kan fi'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah domir huwa mustatir jawazan. Kembali ke mana huwanya? Huwanya kembali kepada isim yang kedua. Jadi isim yang kedua tabi'a mengikut hu domir huwa juga. Huwanya kemana kembalinya? Kembali kepada isim yang pertama. Jadi isim yang kedua mengikut kepada isim yang pertama. Fi'il yang kedua mengikut kepada fi'il yang kedua. Apa yang diikutinya? Dari segi apa dia mengikut? Fi jami'i i'rabihi, dari segi semua i'rab isim yang pertama. Semua i'rab isim fi'il yang pertama. Baik, kita lihat tulisan keterangan yang berwarna merah. Badal sama dengan kata pengganti. Ketika kita membahas badal, itu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Ketika kita mengatakan itu badal, maka dua hal yang perlu kita teliti. Yang pertama, mubdal minhu, yang kedua, badal. Ketika kita mengatakan badal, mana mubdal minhunya? Jadi rukunnya, jadi dua hal yang penting untuk mengetahui bahwa itu adalah badal, mana badalnya, mana mubdal minhunya. Dan badal itu merupakan hal yang diinginkan oleh pembicara. Kata pengganti tersebut yang diinginkan oleh pembicara, yang dimaksud oleh pembicara. Jadi di bawah badal situ kan ada al-maksud. Kita lihat di bawahnya badal. Badal itu bisa bentuknya berupa isim plus isim, bisa juga bentuknya fi'il plus fi'il. Isim yang pertama itu dinamakan mubdal minhu. Isim yang kedua itu dinamakan badal. Fi'il yang pertama itu dinamakan mubdal minhu. Fi'il yang kedua itu dinamakan badal. Sekarang coba kita tengok contoh isim plus isim. Ja'a Umaru al-Faruq. Telah datang Umar yang bergelar atau yaitu bergelar al-Faruq. Untuk lebih mudahnya kita pakai makna yaitu ya. Yakni atau yaitu. Artinya Umar di situ Umar siapa? Umar yaitu Umar yang bergelar al-Faruq, yang bergelar pembeda antara yang hak dan batil. Jadi mana badalnya? Mana mubdal minhunya? Badalnya adalah al-Faruq. Sedangkan mubdal minhunya adalah Umar. Kata yang digantikan adalah Umar. Kata penggantinya adalah al-Faruq. Jadi maknanya telah datang Umar, yaitu bergelar al-Faruq. Jadi yang dimaksud oleh mutakallim, pembicara di situ adalah al-Faruq. Maka ketika dijelaskan al-Faruq, maka lawan bicara otomatis paham. Umar di sini yang dimaksud oleh pembicara adalah Sayyiduna Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Bukan Umar yang tetangga, atau bukan Umar yang
teman mahasiswa yang bernama Umar. Tapi Umar di sini adalah Umar yang bergelar Al-Faruq. Ya, jadi Al-Faruqnya badal, Umarnya mubdal minhu. Al-Faruqnya kata pengganti, Umarnya kata yang digantikan. Al-Faruqnya itu isim yang kedua, Umarnya di situ isim yang pertama. Menyesuaikan ya, ismun min ismin, au fi'lun min fi'lin. Itu contoh daripada isim plus isim. Sekarang contoh badal fi'il plus fi'il. Fi'il yang pertama mubdal minhu, fi'il yang kedua badal. Contohnya, in tusalli tasjud lillahi yarhamka. Jika kamu salat, yaitu bersujud kepada Allah, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, yarhamka, niscaya pasti Allah akan memberikan rahmatnya kepadamu. Mana badal, mana mubdal minhu? In dulu. In itu harfu syartin. Tajzimu fi'laini, menjazamkan dua fi'il. Tusalli itu fi'il yang pertama, dinamakan fi'il syarat. Mana jazamnya? Jazamnya yaitu dengan membuang huruf illat. Dari mana tahu membuang huruf illat? Nah, kita kembalikan kepada asal kata fi'ilnya, yaitu shalla yusalli. Shalla yusalli. Jadi yusalli di situ ada huruf ya di ujungnya. Huruf ya tersebut merupakan termasuk huruf illat. Dan kita telaah pada pembahasan i'rabul jazmi sebelumnya, apabila fi'il mu'tal, fi'il yang berhuruf illat, itu i'rab jazamnya dengan membuang huruf illat. Maka di situ in tusallinya di situ i'rabnya jazam. Mana alamat i'rabnya? Alamat i'rabnya dengan hadfu harfil illah, membuang huruf illat. Berarti sudah kita ketahui ya bahwa i'rabnya adalah jazam. Tasjud yaitu bersujud kepada Allah. Tasjud sama sukun. Kenapa? Karena dia badal. Badal mengikut kepada mubdal minhu. Sukunnya dengan i'rab jazamnya dengan sukun. Jadi yang menjadi badal adalah tasjud. Yang menjadi mubdal minhu adalah tusalli. Yang menjadi kata pengganti itu adalah bersujud kepada Allah. Sedangkan kata yang digantikan adalah tusalli mubdal minhu. Mana yang diinginkan oleh pembicara, yang dimaksud oleh pembicara, tasjud lillahnya itu. Tasjudnya itu, bersujudnya itu. Karena daripada inti salat adalah sujud kepada, termasuk inti salat adalah sujud kepada Allah. Mewujudkan sifat kehambaan. Sifat ubudiyah kepada Allah. Jadi tusalli tasjud, tusalli mubdal minhu, kata yang digantikan, tasjud badal, kata pengganti. Umar di situ kata yang digantikan, Al-Faruqu di situ kata pengganti. Jadi makna yang lebih tepatnya yaitu ya, atau yakni. Maksudku in tusalli, apabila kamu melakukan salat, maksudku kamu bersujud kepada Allah, yarhamka, niscaya Allah akan memberikan rahmat kepadamu. Nah, sekarang kita lihat kriteria badal. Di antara kaidah badal, di antara dawabit dalam pembahasan badal, ketentuannya, al-badalu tabi'un lil mubdal minhu fil i'rabi. Yang namanya badal itu mengikut kepada mubdal minhu. Fil i'rabi, ini sesuai dengan matan. Tabi'ahu fi jami'i i'rabihi. I'rab yang telah kita ketahui ada 4. Rafa', nasab, khafad, jazam. Wal jinsi. Nah, jenisnya pun harus sama, yaitu mujakkar muannats. Apabila badalnya mujakkar, apabila mubdal minhu-nya mujakkar, maka si badal mesti mengikuti kalimatnya juga harus mujakkar. Apabila mubdal minhu kalimatnya muannats, kata muannats, jenis katanya, maka si badal pun harus mengikut lapasnya atau katanya pun harus muannats. Baik, kita lihat contohnya dan kita cocokkan. Muhammadun an-nabiyyu dzakiyun. Nabi Muhammad atau Muhammad adalah
seorang Muhammad yaitu nabi mempunyai karakter pintar, cerdas. Jadi Muhammad di situ mubtada. Yang telah kita ketahui sebelumnya, i'rab mubtada itu termasuk dalam babu marfu'atil asma, isim-isim yang rafa'. Rafa'nya dengan apa? Dengan dhammah dun di situ. Maka i'rabnya rafa'. Dia mujakkar atau muannas? Dia mujakkar. Kenapa? Karena nama Muhammad itu tertentu untuk nama laki-laki. Secara adat, secara kebiasaan yang namanya Muhammad itu dinamakan untuk seorang laki-laki, diberi nama untuk seorang laki-laki, atau nama yang diberikan untuk seorang laki-laki. Dan dia menjadi mubdal minhu. Nah, sudah kita ketahui ya, mubdal minhu, i'rabnya rafa', jenisnya mujakkar. An-nabiyyu di situ badal. Badal harus mengikut kepada mubdal minhu. Kenapa kita mengatakan bahwa an-nabiyyu di situ badal? Kita lihat dari segi maknanya. Muhammad yaitu nabi. Muhammad yaitu yang kumaksud adalah Muhammad yang seorang nabi, dzakiyun, itu memiliki sifat cerdas. Badal i'rabnya rafa, yu, bukan ya, bukan yi. Kenapa? Karena mengikut kepada mubdal minhu rafa, maka badal pun rafa. Dan dia mujakkar, an-nabiyyu, bukan an-nabi. Tidak ada an-nabiyyu di situ dijelaskan. Dari segi maknanya tidak ada nabi itu perempuan. Dan tidak ada ciri-ciri di situ lapasnya dimasuki tak marbutoh. Berarti dia mujakkar. Berarti pas sesuai dengan kaidah antara Muhammadun dan an-nabiyyu di situ, antara badal dan mubdal minhunya sama dari segi i'rabnya rafa dan sama dari segi jenisnya mujakkar. Dzakiyun di situ khabar. Muhammadun mubtada, dzakiyun khabar. Jadi kalam sudah sempurna. Ada mubtada, ada khabar. Adapun an-nabiyyu di situ adalah kata keterangan. Muhammad yang kumaksud adalah Muhammad yang berpangkat sebagai seorang nabi. Itu mempunyai karakter sifatnya dzakiyun, cerdas. Contoh yang kedua, Aisyatu al-Humairatu salihatun. Sayyidatuna Aisyah itu al-Humairatu yang bergelar, al-Humairah yang memiliki, yang mempunyai pipi kemerah-merahan, salihatun. Itu merupakan perempuan yang salihah. Aisyatu mubtada, al-Humairatu badal, salihatun khabar. Baik, kita teliti. Aisyatu di situ mubtada karena dia terletak di awal kalam, maka kita bisa memprediksi dia adalah mubtada. Dan sesuai dengan di antara dawabitnya yang namanya mubtada mesti isim ma'rifah. Aisyah di situ termasuk isim ma'rifah, yaitu isim alam, nama seseorang. Dia mubtada, yang namanya mubtada i'rabnya adalah rafa'. Rafa'nya dengan dhammah tu. Dan jenis katanya adalah muannats. Kenapa? Karena yang namanya Aisyah itu secara adat kebiasaan digunakan untuk pemberian nama kepada anak perempuan. Jadi dia rafa', dia muannats. Dan dia menjadi mubdal minhu kepada al-Humairatu. Nah, baik, kita teliti. Yang namanya badal itu harus mengikut dari segi i'rab dan jenis. Mengikut kepada siapa? Mengikut kepada mubdal minhu. Al-Humairatu di situ i'rabnya rafa'. Kenapa? Karena dia tabi'un kepada mubdal minhu. Jadi badal marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Dan dia muannats. Kenapa? Al-Humairatu tu ada dimasuki tak marbutoh, yang mana tak marbutoh itu salah satu ciri untuk dikatakan bahwa kalimat itu atau kata itu adalah muannats. Jadi
betul ya, tepat ya, sesuai dengan kaidah atau kriteria di atas. Jadi yang namanya badal mengikut dari segi i'rabnya dan mengikut dari segi jenisnya. Shalihatun khabar. Jadi sempurna sempurna kalam. Seandainya sampai al-humairatu saja belum sempurna kalam. Belum sempurna kalam. Baik, kita lihat contoh selanjutnya. Ra'aitul mudira, itu contoh yang jenis kata mujakkar dan muannas. Nah, sekarang contoh daripada i'rab yang selain rafa'. Ra'aitul mudira Zaidan, aku telah melihat pimpinan sekolah. Mudir, kepala sekolah atau kepala sebuah lembaga. Ra'aitul mudira Zaidan, aku telah melihat mudir, pimpinan sebuah lembaga, yaitu yang kumaksud adalah Zaidan. Zaid. Barangkali ya, yang namanya mudir dalam sebuah lembaga, di situ ada pimpinan untuk tingkat SD, ada pimpinan untuk tingkat SMP, ada pimpinan untuk tingkat SMA. Jadi yang kumaksud adalah Zaidan. Jadi badal yang menjadi maksud dari pembicaraan. Badal yang dimaksud oleh pembicara, oleh mutakallim. Ra'aitul mudira Zaidan. Aku telah melihat pimpinan sebuah lembaga, yaitu Zaid. Jadi ketika disebutkan Zaid, maka hilang iltibas, sesuatu yang samar. Zaidan di situ badal. Ra'aitu fi'il fa'il. Fi'il fa'il mencari maf'ul. Aku melihat apa yang kamu lihat? Apa yang saya lihat? Yang saya lihat adalah al-mudir. Seorang pimpinan sebuah lembaga. Nah, al-mudir di situ i'rabnya nasab. Kenapa? Karena menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih. Yang namanya maf'ul bih itu termasuk babu mansubatil asma'. Termasuk isim-isim yang nasab. Nasabnya dengan apa? Alamat nasabnya dengan fathah, dan dia mujakkar. Kenapa? Karena al-mudira di situ tidak dimasuki ta marbutah, maka bisa kita katakan mudir di situ adalah jenis katanya adalah mujakkar. Zaidan di situ menjadi badal. Yang namanya badal mengikut kepada mubdal minhu dari segi i'rab dan jenis. Nah, sekarang kita teliti, betulkah si badal itu mengikut kepada mubdal minhu? Zaidan i'rabnya nasab mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Nasab, alamat nasabnya fathah pada huruf akhir Zaid. Dan bukan dun, bukan din. Sama berarti. Yang satunya ro, yang satunya dan. Jadi termasuk saja ya, mau fathah atau fathatani itu termasuk alamat i'rab nasab. Dan dia mujakkar. Kenapa? Karena yang namanya Zaid itu digunakan untuk nama laki-laki. Al-mudira, kenapa? Nah, jenis katanya mujakkar karena tanpa dimasuki tak marbutoh di antara tanda bahwa itu adalah kalimat muannas, yaitu dengan dimasuki tak marbutoh. Berarti tepat sudah sesuai dengan kaidah di atas. Itu contoh i'rab nasab. Sekarang contoh i'rab khafat. Salamtu 'alal mudarrisi aliyin. Aku memberi salam kepada mudarris, yaitu Ali. Yaitu Ali. Yang kumaksud yaitu yakni adalah Ali. Aku telah memberi salam kepada mudarris. Yang namanya mudarris, yang namanya tenaga pengajar dalam sebuah lembaga sekolah, ketika dimasuki alif lam itu sebenarnya sudah diketahui oleh pembicara dan lawan bicara. Akan tetapi lebih diperjelas lagi oleh badal. Makanya badal di situ termasuk dalam kategori kata keterangan, menjelaskan lebih detail, lebih rinci. Alal mudarrisi aliyin. Aku memberi salam kepada mudarris, kepada tenaga pengajar. Sebetulnya ketika ditambahkan alif lam maka sudah diketahui antara pembicara dan lawan bicara.
Yang mana al-mudarrisi di situ adalah isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu isim yang telah diketahui maknanya, jelas maknanya, sudah merujuk kepada makna khusus. Yang mana makna khususnya diketahui oleh pembicara dan lawan bicara. Lalu dirinci lagi. Aliyin. Aliyin di situ badal. Salam tu di situ fi'il fa'il, ala harful jar, al-mudarrisi isim majrur. Jarnya dengan alam isim majrur, i'rabnya khafat, i'rabnya jar. Alamat i'rabnya adalah kasrah. Dan dia mujakkar tanpa dimasuki ta marbutah, maka bisa kita katakan bahwa itu adalah jenis katanya mujakkar. Dan dia sebagai mubdal minhu. Aliyin di situ badal. Sekarang kita lihat i'rabnya. I'rabnya khafat. Ya, khafat. Yin, bukan yun, bukan yan. Kenapa? Karena dia mengikut kepada mubdal minhu. Dan dia mujakkar. Aliyin digunakan untuk nama laki-laki. Contoh yang selanjutnya, in tusalli tasjud lillahi yarhamka. Ini contoh jazam. Kenapa jazam mesti fi'il? Karena memang kalau kita telaah dari penjelasan matan sebelumnya, i'rab jazam itu hanya mau masuk kepada fi'il, tidak mau masuk kepada isim. Kenapa? Karena dari segi praktek, apakah pernah kita membaca dalam Al-Quran maupun Al-Hadis apabila isim ujungnya sukun? Contohnya kitab. Itu kalau kita lihat teks tulisannya pasti ada imma, bisa kitabun, kitaban, atau kitabin. Akan tetapi karena kita membacanya waqaf, berhenti, kitab. Coba kalau dibaca terus, bisa kitabun, bisa kitaban, bisa kitabin. Jadi itu babul waqaf. Sedangkan isim itu sendiri tidak menerima alamat jazam. Yang menerima alamat jazam hanyalah fi'il. Contohnya, in tusalli tasjud lillahi yarhamka. Apabila jika engkau melaksanakan salat, yaitu yakni yang aku maksud adalah bersujud kepada Allah. Yarhamka, niscaya Allah akan memberikan rahmatnya kepadamu. Tusalli di situ fi'il. I'rabnya jazam. Jazamnya dengan apa? Membuang huruf illah. Dari mana tahu bahwa fi'il itu adalah fi'il yang berhuruf illat? Kembalikan kepada tasrif awalnya. Shalla, yusalli. Ternyata ada huruf illah, yaitu huruf ya di ujung kata tersebut, di ujung fi'il tersebut. Dan kita rujuk kembali tentang pembahasan i'rab jazam. Di antara alamat i'rab jazam, apabila ada fi'il yang ujungnya berhuruf illat, atau nama lainnya fi'il mu'tal, fi'il yang berhuruf illat, maka i'rab jazamnya dengan membuang huruf illat tersebut. Jadi yang dibuang adalah huruf ya, in tusalli. Jadi i'rabnya jazam. Alamat jazamnya dengan membuang huruf illat. Dan dia mujakkar. Dari mana tahu mujakkar? Tusalli. Shalla, lalu kita rujuk kembali tasrifan dalam ilmu saraf. Shalla, yusalli, yusalliyani, yusalluna. Tusalli, tusalliyani, tusallina. Bukan. Yusalli, yusalliyani, yusalluna. Tusalli, yusalliyani, nanti dulu ya. Tusalli di situ adalah fa'ilnya mujakkar. Tasjud di situ sama, fa'ilnya juga mujakkar. Tasjud. Nah, jadi tasjud di situ menjadi badal. Tusalli tadi mubdal minhu. Sekarang tasjud itu menjadi badal. Nah, sekarang kita lihat betul nggak sama badal dengan mubdal minhu dari segi i'rab dan jenisnya. I'rabnya jazam alamat jazamnya dengan sukun. Dan dia mujakkar. Fa'ilnya adalah mujakkar. Tasjud. Nah, kalau tasjud itu lebih mudah ya tasrifannya daripada tasrif fi'il mu'tal. Tasjud itu fi'il sahih.
fi'il yang tidak dimasuki huruf illat. Sedangkan fi'il mu'tal itu fi'il yang bisa dimasuki huruf illah. Kalau tasjud di situ yasjudu yasjudani yasjuduna, tasjudu tasjudani yasjudna, tasjudu tasjudani tasjuduna, tasjudina tasjudani tasjudna, asjudu nasjudu. Itu tasrifan yang urutan nomor 7 domir anta. Tusalli pun sama. Nomor 7 domir anta. Khitabnya untuk kamu laki-laki. Kamu satu orang laki-laki. Jadi Arabnya jazam dan dia sama-sama mujakkar. Fa'ilnya mujakkar. Lillahi yarhamka. Karena Allah yarhamka, niscaya Allah akan memberikan rahmatnya kepadamu. Baik, demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.